Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan lagi untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Setiap hal yang berkaitan dengan ilmu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya mulia, yaitu ilmu agama. Kemudian pembawa ilmunya mulia, yaitu para nabi, kemudian para sahabat, dan juga para tabi'in beserta para ulama yang membawa ilmu agama Islam. Bahkan sampai para penuntut ilmunya, bahkan sampai orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu menjadi mulia. Serendah apapun orang tersebut di mata manusia, ketika ia masuk ke dalam majelis ilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan orang yang belajar ilmu agama. Kemudian majelisnya juga mulia. Ya mungkin tadinya tempat biasa, masjid biasa, kemudian diadakan majelis ilmu di situ, maka turunlah rahmat, maka turunlah ketenangan, sakinah, maka malaikat pun akan mengerumuni kita, menaungi kita dengan sayapnya. Bahkan para malaikat ketika melihat ada sebuah majelis ilmu, malaikat ini akan mengundang atau mengajak malaikat yang lain untuk melihat siapa saja yang duduk di dalam majelis ilmu tersebut. Kemudian dicatat nama-namanya. Kemudian juga nama-nama kita disebutkan oleh malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebutkan bukan manusia, yang menyebutkan adalah malaikat, makhluk yang tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Kita membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan menghidupkan sunnahnya dan juga dengan membelanya, dan tentunya dengan melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada bulan ini, bulan Sya'ban, adalah bulan yang mana kita sudah mencium aroma Ramadan. Sudah mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan tamu yang agung. Kalau ada sebuah tamu yang datang, tentunya kita pun mempersiapkan apa saja yang harus disajikan. Bagaimana penyambutan kita dengan atau kepada bulan Ramadan. Kita ingin bulan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kita tidak mau menjadi orang yang tertipu, yaitu orang-orang yang bulan Ramadan tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya sama kualitasnya. Itu orang yang tertipu. Dan kita juga tidak mau menjadi orang yang rugi ketika bulan Ramadan ini lebih buruk daripada
bulan Ramadan yang sebelumnya. Seorang yang beriman tentunya harus menjadikan hari-hari ke depannya, keesokan harinya itu menjadi lebih baik ibadahnya daripada hari yang sebelumnya. Begitu juga di bulan Ramadan. Kita ingin setiap tahunnya ketika kita bertemu dengan Ramadan, maka ingin menjadikan Ramadan tersebut menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Maka dari itu, bertepatan dengan bulan Ramadan, judul kita pada kajian kali ini berkaitan dengan Ramadan, dengan puasa. Kita tidak membahas lanjutan kitab salat. Insyaallah kita akan lanjut nanti di pertemuan yang selanjutnya. Kita membahas bulan Ramadan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Karena persiapan yang paling utama ketika menyambut sebuah ibadah adalah ilmu. Selain kita membersihkan diri kita dengan taubat dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga ingin mengisi diri kita dengan ilmu, mengetahui tentang puasa, apa hukumnya puasa, bagaimana rukun-rukunnya, apa saja yang harus dilakukan ketika puasa, apa saja pembatal-pembatal puasa, apa saja yang dibolehkan ketika kita berpuasa, siapa saja yang boleh berpuasa, siapa saja yang tidak boleh berpuasa, siapa saja yang boleh dan tidak boleh berpuasa. Perlu ada ilmu sehingga ibadah kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pembahasan ini singkat dan insyaallah kita jadikan padat, namun tidak bisa mencakup seluruh masalah-masalah yang ada di dalam puasa. Kalau misalnya ada pertanyaan, insyaallah nanti di akhir pertemuan kesempatan ini akan dibuka pertanyaan insyaallah taala. Kita mulai dengan keutamaan bulan puasa. Seperti yang kita tahu bahwasannya puasa adalah ibadah yang agung yang Allah simpan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang ketika itu surga dibuka, neraka ditutup, syaitan terbelenggu. Nah, disitulah diletakkan ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang kita tidak tahu berapa jumlah pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan pahala tersebut. Dan ibadah puasa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Setiap amalan anak Adam, itu manusia, itu akan dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan 700 biasanya. Karena satu kebaikan itu wal hasanatu, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan kita lakukan bukan sama dengan satu pahala, bukan. Tapi satu kebaikan sama dengan 10 pahala atau bisa sampai ke 700 kali lipat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali puasa. Puasa hitung-hitungannya bukan seperti itu. Mungkin lebih dari 700 kali lipat. Hanya Allah yang tahu berapa nilai pahala puasa. Illa shaum fa innahu li. Nah, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada hamba tersebut. Walaupun setiap amalan itu ya pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini puasa Allah sendiri yang memberikan langsung pahala ibadah puasa. Kenapa Allah sendiri yang turun tangan? Allah sendiri yang memberikan pahala. Yang pertama karena seseorang itu ketika puasa meninggalkan syahwatnya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang puasa meninggalkan syahwatnya, syahwat makan, meninggalkan minumnya. Untuk siapa?
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah yang besar. Dia meninggalkan makanan yang dia pada siang bolong itu kelaparan, dia tinggalkan dengan syarat ninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut sama orang lain. Bukan karena dia adalah tokoh masyarakat sehingga tidak berani untuk buka puasa. Tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga di antara keutamaan. Alhamdulillah. Hujan ya, Pak? Masya Allah. Allahumma shalli wa sallim. Nah, itu keutamaan puasa. Jadi Allah sendiri yang memberikan pahala khusus untuk puasa. Kemudian keutamaan lain, orang puasa akan gembira 2 kali. Walis-shaimi farhatan. Kegembiraan yang pertama kita rasakan langsung di dunia. Ketika buka puasa senang kita. Zahabaz zama, hilang kehausan. Wa batallatil uruq, dan sendi-sendi dibasahi sama air. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala akan didapatkan insyaallah. Jadi orang puasa akan dapat 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika buka puasa. Di sini enggak ada yang tidak gembira, enggak ada yang sedih ketika buka puasa karena dia menyantap syahwatnya ketika itu. Kegembiraan yang kedua ia dapatkan ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gembira karena dia punya banyak puasa. Gembira karena puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang paling mulia adalah kegembiraan di akhirat. Nah, kemudian keutamaan puasa, orang yang puasa itu mulutnya wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia, ya secara ini juga bau. Kita sendiri juga merasakan. Secara ilmiah juga bau karena lambungnya kosong. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau khuluf, ya, bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi daripada kasutri, ya, daripada wangian. Kasturi. Kasturi. Masya Allah. Jadi seperti itu. Indahnya jadi orang yang berpuasa. Semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang puasa juga di antara keutamaannya adalah punya jalur khusus ketika masuk ke surga. Kalau orang lain pintunya campur-campuran sama orang mujahid, orang ahli salat, kemudian ahli ilmu punya pintu yang sama. Kalau ahli puasa, fil jannah samaniyatu abwab, di surga ada 8 pintu. Ada 1 pintu yang namanya pintu Royan, itu yang masuk cuman orang-orang yang ahli puasa. Ini menunjukkan keistimewaan, dispesialkan orang-orang puasa masuk ke pintu Royan. Kalau di dunia saja, ketika kita dispesialkan untuk masuk ke ruang ini dari pintu yang khusus, itu sudah senang sekali. Ketika orang lain jedogan di sana, ya, banyak orang di situ, kita dipanggil sini. Kamu punya tiket khusus masuk ke ruang sini, pakai pintu ini. Kita senang tentunya. Apalagi di akhirat nanti. Nah, kemudian kita akan bahas puasa. Puasa yang akan kita bahas adalah puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah itu tentunya di luar pembahasan kita karena bukan di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini puasa yang dilakukan hanyalah puasa wajib. Sehingga puasa Senin Kamis itu gugur. Puasa Ayyamul Bid, hari putih 13, 14, 15 gugur. Puasa Daud juga gugur. Sehingga tidak ada yang namanya 1 atau 2 niat dalam satu puasa di bulan Ramadan. Semuanya gugur karena ada puasa wajib di situ. Kalau misalnya kita puasa Ramadan di hari Kamis, maka niatnya adalah kita niat puasa Ramadan. Tidak tercampur dengan puasa Senin sunnah, tidak. Karena sunnahnya gugur dengan kewajiban. 6. Hukum berpuasa tentunya jelas, hukumnya adalah wajib di antara rukun Islam.
sebagaimana disebutkan dalam hadis rukun Islam, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam terbina dari 5 perkara. Syahadat, puasa, syahadat dulu, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian puasa. Nah, dalam hadis ini puasa diakhirkan dari haji. Seakan-akan puasa atau haji lebih diutamakan daripada puasa. Tapi tentunya tidak. Urutan ini tentunya urutan yang random, tidak ada tafsiran yang lain. Karena puasa dalam riwayat yang lain dikedepankan. Syahadat, puasa, salat, zakat, kemudian puasa, kemudian setelah itu adalah haji. Dan ada juga khilaf di antara para ulama yang didahulukan yang mana, zakat atau puasa. Nah, dalam riwayat yang lain puasa dulu kemudian zakat. Tapi tentunya tidak, ini adalah khilaf yang ringan sehingga tidak ada keutamaan khusus bagi puasa dulu atau zakat dulu, haji dulu atau yang lain. Karena zakat, puasa, haji itu hanya dilakukan oleh orang yang mampu. Nah, kalau sholat beda, sholat semua orang harus sholat. Mampu tidak mampu sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau puasa ada yang gugur, orang yang sakit, sudah tua, renta, tidak bisa puasa, dia tidak puasa dan membayar fidyah. Haji apalagi, zakat juga sama, tidak semua orang bisa. Nah, kalau syahadat dan sholat sepakat, nomor 1 dan nomor 2. Nah, 3, 4, 5 ini yang terkadang diacak-acak. Ada yang zakat puasa haji, ada yang zakat haji puasa, ada yang puasa zakat haji. Nah, berarti hukum puasa adalah wajib. Tadi hadisnya dalilnya dalam hadis Abdullah bin Umar. Dalam Al-Qur'an jelas disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, kutiba. Kutiba di sini artinya furidho, difardukan, diwajibkan. Bagi kalian puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ya, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa adalah menjadi semakin bertakwa. Barang siapa lewat Ramadan tapi imannya tetap menurun atau tidak berubah, maka Ramadan tidak bermanfaat baginya. Barang siapa yang keluar Ramadan tapi dosa-dosanya masih ada di dia, tidak diampunkan, maka celaka. Sebagaimana doa dari Nabi SAW, roghima anfu rajulin, celaka seseorang. Ja'ahu Ramadan, telah datang kepadanya Ramadan, summan salakha, kemudian hilang Ramadan, falam yughfarlah, namun dosa-dosanya enggak diampuni. Ramadan udah lewat, sayang sekali waktunya, padahal Ramadan waktu diampuni dosa-dosa kita. Taib. Kemudian penetapan bulan Ramadan. Bagaimana kita menetapkan bulan Ramadan? Disebutkan dalam dalil yang jelas sekali dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, disebutkan dan juga Muslim disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihatnya, nya di sini kembali kepada hilal Ramadan, fasumu, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Nah, kalau kamu lihat lagi hilalnya, maka buka puasa. Maksudnya keluar Ramadan. Fa in ghumma 'alaikum, kalau mendung, kalau tertutup awan, faqdurulah, maka sempurnakan. Maka perkirakan bulannya menjadi 30 Sya'ban atau 30 Ramadan. Sehingga ini menjadi dalil yang jelas bahwasannya untuk menetapkan awal Ramadan perlu melihat hilal bulan Ramadan. Ini jelas sekali dalilnya, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kamu melihat hilal maka puasa. Kalau belum melihat maka sempurnakan 30 Sya'ban. Begitu juga
ketika mau keluar Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kamu melihatnya, maka buka puasa. Kalau tidak melihat, fa in ghumma 'alaikum, kalau mendung, faqdurulah, maka perkirakan, maka tetapkan, sempurnakan menjadi 30. Kemudian cara yang kedua kalau enggak kelihatan di sini disebutkan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, sumu li ru'yati. Berpuasalah dengan cara melihat hilal. Wa aftiru li ru'yati. Dan buka puasa atau bukalah selesai Ramadan dengan cara melihat hilal. Fa in ghubbi 'alaikum, kalau terhalangi hilalnya, fa akmilu, maka sempurnakan iddata Sya'ban, bilangan Sya'ban, salasun atau salasin, 30 hari. Sehingga patokan kita adalah hilal. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang jelas di dalam dalil. Ada beberapa permasalahan disebutkan. Seseorang yang baru diwajibkan berpuasa di siang hari. Contohnya, orang gila yang baru sembuh, di siang hari sembuhnya. Atau anak kecil yang baru baligh di siang hari. Atau orang kafir yang baru masuk Islam di siang hari. Atau yang lainnya. Maka orang seperti ini yang melanjutkan puasanya, maksudnya mulai puasa dari dia sadar tadi. Kalau orang gila sembuhnya, orang gila bisa sembuh insya Allah. Orang gila sembuhnya di siang hari, yang tadinya sakit nggak ada kewajiban puasa, tiba-tiba siang sembuh. Maka ketika itu dia niat puasa. Begitu juga orang yang kafir tadi, masuk Islam waktu zuhur pada bulan puasa misalnya. Maka ketika itu jugalah dia niat untuk berpuasa. Karena sudah wajib bagi dia untuk berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, seperti itu. Ini kalau misalnya masuk Islamnya atau menjadi orang yang bertanggung jawab puasanya di siang hari, maka dia lanjutkan ketika itu. Kemudian permasalahan yang lain, apabila seseorang kehilangan kesadaran di bulan Ramadan, ya karena pingsan atau karena gila, kan ada orang yang gila sementara, gilanya sementara, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang tidak. Kemudian ia sadar, maka ia tidak wajib mengganti puasanya. Orang yang pingsan, orang yang gila, ya, kehilangan kesadaran di bulan Ramadan, kemudian ia tidak puasa, maka dia tidak wajib mengganti puasanya. Karena orang yang pingsan, orang yang gila, itu bukanlah orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Karena syarat berpuasa adalah orang Islam berakal dan juga sudah baligh, mumayyiz. Kalau hilang dari 4 ini, maka dia bukan menjadi orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga kalau ada orang yang sehat tiba-tiba pingsan, tiba-tiba murtad di siang hari, atau kemudian tiba-tiba gila di siang hari, maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasa hari tersebut. Karena bukan orang yang berkewajiban dengan syariat ini. Wallahu a'lam. Kalau misalnya ada orang yang sudah niat puasa di malam hari, kemudian ia berpuasa setengah hari. Setengah harinya ia pingsan. Maka apakah puasanya sah atau tidak? Maka ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang benar adalah kalau misalnya pingsannya atau waktu pingsannya lebih sedikit daripada waktu sadarnya, maka puasanya diterima. Maksudnya sah puasanya. Kalau misalnya waktu pingsannya lebih banyak daripada waktu sadarnya, maka puasanya tidak diterima. Wallahu a'lam.
Nah, kemudian melihat hilal untuk menetapkan bulan Ramadan itu dapat diterima oleh atau dengan persaksian satu orang yang adil dan terpercaya, baik itu laki-laki atau wanita. Dan sekarang alhamdulillah mudah, pemerintah memberikan kita kemudahan di beberapa tempat melihat hilal, sehingga mereka adalah orang-orang yang terpercaya untuk menyampaikan berita kepada kita apakah sudah masuk waktu Ramadan atau tidak. 6. Tapi berbeda dengan masuk Syawal. Kalau masuk Syawal, Nabi SAW mengarahkan untuk mendatangkan 2 saksi. Kalau masuk Ramadan, hanya 1 saksi. Ketika masuk Syawal, kata Nabi SAW, harus 2, kata beliau. Dari dalilnya, fa'in syahida syahidan, kalau ada 2 orang yang bersaksi, fasumu wa aftiru, maka puasalah dan juga bukalah. Ini ketika mau masuk Syawal. Tapi alhamdulillah sekarang juga banyak orang yang melaksanakan ru'yah. 6. Kemudian sebuah permasalahan, kalau ada orang yang melihat hilal sendirian tapi hasilnya tidak diterima oleh pemerintah, apa hukumnya? Apakah dia puasa sendiri atau puasa ikut pemerintah? Dia yakin nih bahwasanya dia mengatakan seperti itu, saya melihat hilal tapi tidak diterima persaksiannya oleh pemerintah. Maka yang dia lakukan adalah dia berpuasa bersama dengan pemerintah. Ia tidak boleh berpuasa sampai manusia yang lainnya berpuasa. Dan juga sama, ia tidak boleh menyelesaikan Ramadan sampai orang lain pun sudah selesai. Tidak boleh orang ini berbuka sampai manusia berbuka. Ada dalil yang melandaskan ini, yaitu hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, as-sawmu yaumu tasumun. Puasa itu adalah hari di mana orang-orang berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, dan waktu berbuka Idul Fitri adalah di hari kalian semua berbuka. Wal adha yauma tudhahun, dan Idul Adha ialah hari di mana kalian berkurban. Maksudnya dalil ini adalah kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk berpuasa bersama dengan orang-orang, sehingga tidak bisa menggunakan ijtihad sendiri ketika kita misal tadi kasusnya dia melihat hilal tapi tidak diterima, dan ada orang-orang yang lain yang melihat hilal, yang belum melihat hilal, dan kebanyakan orang di situ berpuasa, maka kita harus ikut berpuasa dengan orang-orang ketika itu. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi mengomentari hadis tadi. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwasannya artinya adalah anna shaum wal fitr, puasa dan juga berbuka itu harus bersama-sama dengan jamaah, wa azuman nas, dan orang banyak, tidak bisa sendiri. Nah, ini juga perintah kita harus puasa bersama dengan orang-orang. Baik, kemudian permasalahan yang selanjutnya, apabila sebuah hilal dapat dilihat di satu negeri, maka hilal tersebut berlaku untuk negeri yang lain yang tempat keluar hilalnya sama. Seperti itu. Ini pendapat yang kuat dan juga yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian ada sebuah permasalahan lagi. Ketika ada orang Islam yang berpuasa di suatu negara, misalnya di Indonesia, dia mulai puasa di Indonesia, kemudian dia safar ke Arab Saudi misalnya, maka hukum puasa dan berbukanya adalah hukum negara saat ia pindah. Jadi dia bersama dengan orang-orang Arab Saudi di situ, tidak ikut dengan puasa Indonesia, karena dia harus berpuasa dengan orang-orang di situ. Ia berbuka
bersama dengan mereka jika mereka berbuka. Tapi kalau misalnya total puasanya kurang dari 29, bisa jadi ini. Bisa jadi. Gimana caranya? Kalau misalnya Indonesia akhiran puasanya, Saudi duluan. Kemudian di Saudi malah 29 bukan 30, maka kita yang kurang kalau gitu. Bisa jadi puasa kita kurang 29. Bagaimana ininya sikap kita? Sikap kita adalah kita buka bersama mereka, kita Idul Fitri bersama mereka, dan yang satu ini supaya sempurna 29 kita qadha setelah Idul Fitri. Nah, tapi kalau puasanya lebih dari 30 hari, kalau puasa kita lebih dari 30 hari, maka tidak apa-apa kita berbuka. Kita berbuka. Jadi jangan sampai puasa kita kurang dari 29, jangan juga lebih dari 30. Enggak ada puasa 28 hari, enggak ada, kurang. Kalau puasanya kurang, berarti diqadha yang kurang ini. Nah, kalau puasanya lebih enggak ada. Maksimal orang puasa Ramadan adalah 30 hari, enggak ada puasa 31. Makanya kalau dari Indonesia ke Saudi misalnya atau ke tempat lain, dia di Indonesia misalnya harusnya 30, ketika di Saudi ikut di sana belum, yang di Indonesia udah lebaran, di Saudi belum lebaran. Repot itu. Apakah dia puasa di Indonesia udah lebaran ini? Dia harusnya lebaran juga udah 30. Maka dia tidak puasa. Dia buka ketika itu, tapi nanti Idul Fitrinya bersama dengan orang setempat. 6. Baik. Kemudian permasalahan ketika orang yang tinggal di sebuah negara yang mana malamnya itu 6 bulan atau siangnya 6 bulan. Jadi satu hari itu enggak kelihatan matahari. Kalau kita gampang, ada matahari. Ada negara-negara yang punya sistem seperti ini. Matahari tidak nyampe ke mereka selama 6 bulan sehingga malam terus. Dan kadang-kadang matahari terus menyorot ke mereka 6 bulan tidak pernah hilang. Bagaimana puasanya? Dia enggak pernah melihat matahari terbenam, enggak buka-buka kalau gitu. Atau dia malam terus enggak pernah puasa. Maka kata para ulama, fatwa di antara fatwa yang disebutkan adalah mereka puasa mengikuti negara terdekat mereka. Jadi memperkirakan waktu buka puasa negara terdekat mereka. Kalau misalnya kita puasa di Swedia contohnya, ada teman dari Swedia katanya mereka puasa itu hampir 24 jam, 16 jam puasa. Masya Allah. Jadi 17, 18, 19, 20. Jadi cuma 6 jam, malamnya cuma 6 jam. Yang mereka harus seperti itu, harus ikut ya. Puasa 16 jam karena patokannya adalah matahari. Bukan waktu seperti di Indonesia yang normal, alhamdulillah. Jadi di garis khatulistiwa. Mereka yang bermasalah adalah ketika yang di atas. Di Saudi saja beda-beda. Puasa lebih enak dilakukan ketika musim dingin. Karena malamnya panjang, siangnya pendek. Kalau musim panas kebalik. Siangnya panjang, malamnya pendek. Nah, sekarang kalau wallahu alam kalau sekarang mungkin masih setengah-setengah. Nanti kalau sudah bulan Juli musim panas, itu siangnya panjang sekali. Kalau di bulan November, Desember, Januari biasanya malamnya panjang. Nah, itu banyak orang yang dianjurkan untuk puasa sunnah ketika itu. Nah, berarti tadi ya, permasalahan tadi orang yang tinggal di kutub utara, kutub selatan, kalau ada maka ikut negara yang dekat. Taib. Kemudian orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka, orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak puasa. Di antaranya adalah orang yang sakit. Orang yang sakit juga ini melihat kondisi. Kalau dia sakit dan dia masih bisa puasa, maka jangan memanjakan badannya. Dia puasa sesuai dengan kemampuannya. Atau dia sakit yang biasa saja, tapi kalau dia puasa tambah parah, maka ini lebih baik, tentunya lebih baik dan bagusnya adalah tidak berpuasa.
Atau ada orang yang sakit berat, maka ini tentunya tidak boleh berpuasa. Jadi ada 3 kondisi tadi. Ada orang yang sakitnya ringan, ada juga orang yang sakit ringan tapi ketika puasa nambah parah, maka jangan puasa. Ada orang yang memang sakitnya berat, maka dia tentunya tidak boleh berpuasa sama sekali. Dan orang yang puasa dia mengqadha. Orang yang puasa dia mengqadha, tidak bayar fidyah. Kecuali kalau sakitnya ini tidak diharapkan sembuh. Udah dibilang sama dokter ini penyakit tidak akan sembuh, Pak. Jadi nggak akan bisa mengqadha puasa. Jadi mau nggak mau dia bayar fidyah. Kecuali kalau penyakitnya ada harapan sembuh, maka dia wajib untuk mengqadha. Taib. Kemudian yang diringankan, diberikan keringanan untuk tidak puasa adalah orang safar. Orang safar, nah mana yang bagus Pak safar ini? Puasa atau tidak? Ada perbedaan pendapat. Mana yang lebih utama bagi orang safar? Apakah melanjutkan puasa atau tidak puasa? Nabi SAW pernah bersabda ketika melihat orang yang sedang berteduh di bawah pohon dan berkata, kenapa dia kok lemas? Kata orang-orang, dia puasa padahal sedang safar. Kata Nabi SAW, laisa minal bir as-sawmu fis safar, bukan di antara kebaikan orang puasa sedang safar atau orang safar berpuasa, bukan kebaikan katanya, itu keburukan karena melemahkan orang tersebut. Sehingga orang yang safar punya keringanan untuk meninggalkan puasa. Tapi kalau misalnya safarnya ringan, dan alhamdulillah pada zaman ini safarnya mungkin tidak seberat zaman dulu. Safar sekarang tentunya mudah dan fasilitas sangat memanjakan sekali. Mau naik bis, mau naik kereta atau pesawat, pasti fasilitasnya memanjakan. Ada apalagi kalau yang naik kelas-kelas atas tentunya. Maka kata para ulama, kalau dia bisa melanjutkan puasanya dengan kondisi safar yang ringan, maka itu lebih baik bagi yang mampu. Karena apa alasannya? Karena dia puasa, dia semakin lepas dari tanggung jawab. Lepas tanggung jawab puasanya. Semakin kita lepas dari tanggung jawab kita, semakin ringan. Berbeda dengan orang yang tidak puasa, dia mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Cuman dia masih punya tanggungan. Nah, tanggungan ini yang kadang-kadang meresahkan. Tanggungan hutang, berarti kan hutang ibadah. Maka lebih baik katanya, kalau yang safarnya ringan melanjutkan puasa, kalau yang safarnya berat maka tentunya lebih baik ditinggalkan puasanya. Nabi SAW juga bersabda kepada orang yang safar bersama dengan Nabi SAW pada Fathu Makkah, ketika penaklukan Makkah di bulan Ramadan, sampai ke tempat yang namanya Qura al-Ghamim. Manusia ketika itu masih berpuasa. Orang-orang yang mengikut Nabi SAW masih berpuasa. Kemudian Nabi berdiri sambil memegang botol minuman, dan beliau SAW mengangkat minuman tersebut sampai manusia melihatnya. Kemudian Nabi SAW minum dari botol tersebut supaya manusia tahu Nabi berbuka, tidak puasa ketika safar. Kemudian kata Nabi SAW, innan nas qad shoma ba'dahum, manusia sebagian dari kalian itu puasa, kalian semua pemaksiat. Ulaikal usat, mereka adalah orang yang membangkang, mereka adalah orang yang bermaksiat, kata Nabi SAW. Ini tegas ucapan Nabi SAW bagi orang yang safar tapi masih puasa, memberatkan, kata Nabi SAW. Tapi orang yang safar tentunya ketika sudah buka puasa, mereka sudah bisa melakukan pembatal puasa, makan, minum dan lain-lain, menggauli istri boleh. Tapi jangan sampai kita membuat sebuah tipu daya.
Ada orang mungkin nggak tahan sama istrinya, kemudian dia sengaja safar. Dia sengaja safar, saya sedang safar, capek safarnya. Dia batalkan puasanya, dia menggauli istrinya. Ini tipu daya, tidak boleh. Ya, walaupun apa namanya ini, puasanya emang nggak puasa ya, emang nggak puasa, tapi dia melakukan tipu daya dan dia punya tanggungan. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang diberikan keringanan untuk puasa adalah orang tua. Kalau yang safar tadi meninggalkan puasa, qadha puasanya, enggak boleh bayar fidyah. Orang tua sekarang, orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, maka bagi dia jangan berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, orang tua atau orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin satu hari puasa ia tinggalkan. Jadi kalau orang tua meninggalkan puasa tidak mengqadha, hanya membayar fidyah. Ini dikuatkan juga oleh pendapat Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat radhiyallahu taala anhuma. Rukhisa li syaikhil kabir an yuftir. Orang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak puasa. Wa yut'ima an kulli yaumin miskina, dan memberi makan setiap hari untuk satu orang miskin. Wala qadha alaih, dan tidak perlu diqadha. Tidak perlu juga ahli warisnya untuk mengqadhanya. Hanya cukup membayar fidyah. Karena tadi alasannya orang yang tua renta enggak bisa mengqadhanya lagi. Seperti orang yang sakit tidak diharapkan sembuh, tidak bisa mengqadha. Tidak perlu dipaksa mengqadha. Selanjutnya, wanita yang hamil dan juga wanita yang menyusui. Wanita hamil, wanita yang menyusui ini dikiaskan atau disamakan seperti orang yang sakit. Wanita hamil, wanita menyusui, ketika ia takut kalau ia puasa memudaratkan dirinya atau anaknya yang disusui atau janinnya, maka dipersilahkan, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, dan dia wajib untuk mengqadha. Karena orang hamil atau wanita hamil, wanita menyusui sama seperti orang sakit, maka wajib dia mengqadha semampunya. Kalau setiap tahun hamil lagi, tahun ini hamil, enggak puasa Ramadan, tahun depan dihamilin lagi. Tahun depan masih nyusuin, tahun depan lagi, subhanallah, 5 tahun berturut-turut ada wanita yang enggak puasa Ramadan, maka dia qadha 30 kali 5 sama dengan 180. Nah, ini yang dikuatkan oleh para ulama. Walaupun terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bayar fidyah saja, ada yang mengatakan fidyah dan juga qadha. Ada yang mengatakan qadha, harus qadha, tidak boleh bayar fidyah. Maka yang paling hati-hati adalah mengqadha. Nah, sungguh berat bagi wanita, tapi tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan tanggung jawab yang berat bagi kita semua. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita semua. Nah, kalau misalnya Ramadan ini tidak puasa wanita hamil, kemudian sampai ke Ramadan selanjutnya belum selesai qadanya dan Ramadan sudah tiba, maka dia wajib membayar fidyah bagi puasa yang belum diqadanya. Tapi tetap dia mengqadha nanti. Tetap dia mengqadha setelah Ramadan. Nah, ini pendapat yang kuat dari para ulama. Nah, dengan catatan tadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya pendapat yang mungkin merasa lebih kuat, maka silahkan. Kalau saya sendiri lebih memilih wanita tetap mengqadha karena dikiaskan, disamakan dengan orang yang sakit seperti itu. Nah,
Taib. Permasalahan yang selanjutnya. Wanita hamil, wanita menyusui. Nah, permasalahan niat. Permasalahan niat. Nah, syarat sahnya puasa yang pertama adalah niat. Nah, niat puasa ini ditekadkan di setiap malam puasa. Besok puasa, malamnya diniatkan. Minimal sebelum sahur, minimal sebelum waktu subuh sudah diniatkan berpuasa. Kata Nabi SAW, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka niatkan malam-malam. Niat ini tentunya di hati. Kalau mau melafatkan pun, lafatkan dengan lafaz apapun itu. Yang penting kita sudah bertekad untuk berpuasa. Kita bangun sahur saja, itu sudah menjadikan niat kita ada, sudah menjadikan tekad untuk berpuasa, bangun sahur, menyiapkan sahur. Itu berarti kita sudah niat puasa besok hari. Itu sudah menunjukkan kita sudah niat untuk puasa. Nah, sehingga wajib bagi kita setiap malamnya itu mentekadkan, meniatkan puasa untuk besok. Ada pendapat yang mengatakan seperti ini, pendapat Abu Hanifah. Niat puasa Ramadan itu cukup di awal, di hari pertama Ramadan. Niatkan 30 hari atau 29 hari puasa. Cukup itu. Sehingga malam-malam selanjutnya enggak perlu dikuatkan lagi niatnya. Maka ini pendapat yang satu, maksudnya pendapat yang menyelisihi mayoritas. Karena nanti permasalahannya adalah ketika di pertengahan Ramadan, dia safar, dia sakit, akhirnya dia membatalkan niat yang tadi dan perlu kalau mau puasa lagi perlu niat yang baru. Makanya yang paling benar pendapatnya adalah setiap malam kita niat puasa. Taib. Kemudian syarat yang kedua adalah bagi wanita suci dari haid dan nifas. Seorang wanita yang mengalami haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Sabdanya dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah kalau wanita itu haid dia tidak salat dan puasa? Kata para wanita, istri-istrinya mengatakan, "Iya, kalau kita haid tidak puasa dan tidak salat." Fadzalika min nuqsani diniha. Nah, kata Nabi SAW, inilah kekurangan agama kalian. Kekurangan agama wanita. Jadi wanita ini disebut oleh Nabi SAW punya kekurangan dalam agama. Apa kekurangan maksudnya mereka terkadang tidak sholat, mereka terkadang tidak puasa. Itu kekurangan agamanya. Nah, jadi haid dan nifas tidak boleh puasa. Kemudian rukun puasa jelas sekali menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar, subuh sampai terbenam matahari. Nah, kemudian kita bahas di antara hal-hal yang perlu diperhatikan ketika puasa. Yang pertama disunnahkan untuk makan sahur dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini waktunya adalah kadar kita membaca 50 ayat yang sedang sebelum subuh. Ya, sekitar setengah jam sebelum subuh. Itu adalah waktu sahur yang utama. Jadi tidak sejam sebelum sahur, tidak sejam setengah sebelum sahur, tapi setengah jam sebelum subuh. Tapi setengah jam sebelum subuh. Jadi enggak 2 jam sebelum subuh, tidak.
panjangan. Nanti malah habis makan tidur. Tidur dulu. Jadi sekalian bangunnya langsung sholat dulu. Sholat udah ya, udah taraweh. Langsung sahur berarti, langsung sahur, kemudian langsung sholat subuh. Kalau bisa dipakai waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keberkahan di situ. Makan sebelum subuh itu ada berkahnya. Terutama di bulan Ramadan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Di antara berkahnya adalah kita menjadi lebih kuat ketika puasa. Di antara berkahnya adalah kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Kemudian bagaimana kalau kita sahur, kita sedang makan, tiba-tiba azan berkumandang, padahal makanan masih di tangan dan kita masih kunyah makanan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida," kalau kalian mendengar azan, wal ina 'ala yadihi, dan makanan masih ada di tangannya, fala yadahu, jangan simpan ke piring itu. Pegang aja makanan itu. Hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia menyelesaikan makanannya. Nah, ini permasalahan ini. Kadang orang kebablasan dalam masalah ini. Ini masalahnya darurat ini. Makanan sudah dikunyah, kita tidak boleh memuntahkannya. Kadang ada orang yang udah azan dia santai gitu. Pegang tangan, oh masih ada satu biskuit, masih ada satu empal. Santai aja. Padahal azan dia enggak, dia seakan-akan dia mengamalkan hadis ini. Tapi tentunya hadis ini berlaku kepada orang yang memang benar-benar hati-hati dalam puasa. Dia habiskan yang ada di mulut dan yang di tangan dia habiskan dengan cepat tentunya, bukan dengan santai. Bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi ya itu darurat. Makanan tidak boleh dibuang. Adapun yang di piring ya enggak usah. Enggak usah yang di piring. Yang di piring udah biarkan, disimpan untuk buka puasa nanti. Yang dilihat itu yang ada di mulut sama yang di tangan. Yang di tangan juga cepat-cepat habiskan. Jangan makan, masukkan ke mulut, ambil lagi, masih di tangan, masih azan. Sampai azan selesai. Nah, apalagi kalau azannya terlambat ini, wah repot juga nih. Udah masuk waktu 5 menit baru azan. Wah, itu udah muazzinnya terlambat atau kurang amanah dalam menunaikan azan. Jadi patokan kita tidak boleh makan itu adalah terbit fajar, bukan azan dan bukan imsak. Kalau imsak itu untuk kehati-hatian. Imsak untuk hati-hati bahwasannya 15 menit lagi sudah masuk waktu subuh. Nah, kapan tidak makannya? Ketika terbit fajar. Takutnya azannya terlambat. Taib. Ketika puasa kita dianjurkan beberapa perkara, yaitu tidak boleh mengucapkan hal yang sia-sia, berdusta dan semisalnya. Kalau di hari-hari lain dusta haram, di Ramadan lebih haram lagi. Kemudian kita dianjurkan untuk lebih dermawan di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di luar Ramadan dermawan, ketika Ramadan semakin dermawan. Kemudian kita dianjurkan untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Ini yang penting karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kemudian ketika berbuka kita menyegerakan buka, tidak malah memperlambat berbuka. Kalau ada makanan, alhamdulillah kita santap makanannya. Kalau enggak ada, kita niatkan untuk membatalkan puasa kita, maka itu sudah batal puasanya. Nah, dan puasa juga bisa batal ketika kita punya niat yang kuat untuk membatalkan puasa. Walaupun kita enggak makan, walaupun kita tidak melakukan pembatal puasa, tapi kita punya niat untuk membatalkan batal puasanya. Karena niatnya udah enggak ada. Niatnya terputus. Nah, kemudian ketika berbuka disunahkan untuk makan kurma dulu yang basah, kurma rutab.
Kalau nggak ada kurma biasa, kurma Mesir, kurma Tunisia, apapun itu. Kalau nggak ada kurma, minum air putih dulu, baru kemudian santap yang lain. Kurma ganjil, air putih nggak perlu ganjil, yang lain lebih dari ganjil. Seperti itu. 6. Taib, pembatal puasa. Hal-hal yang bukan pembatal puasa, hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa. Yang mungkin kita rasa tidak boleh tapi boleh. Yang pertama, menggauli istri di pagi hari sebelum terbit fajar, boleh ketika sahur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Malam-malam puasa itu dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian. Malam selama belum terbit fajar. Nah, kalau misalnya kita berarti sebelum fajar dan kita belum mandi besar dan azan sudah berkumandang, maka sah puasanya walaupun masih dalam kondisi junub. Nah, tapi belum boleh sholat. Kalau mau sholat berarti mandi dulu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu fajar, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi junub karena menggauli istrinya, bukan karena mimpi. Kemudian beliau tetap berpuasa. Maksudnya tidak batal puasanya karena belum mandi, tetap puasa. Namun kalau mau salat subuh maka tentunya harus mandi. Kemudian yang diperbolehkan adalah suami mencium atau mencumbui istrinya tanpa menggaulinya. Maka ini diperbolehkan selama tidak mengeluarkan air maninya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan mencumbuku, katanya, dalam kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam puasa. Wa yubashir wa huwa shaim, dan beliau bermain denganku dalam kondisi puasa. Tapi kata Aisyah, walakinnahu amlakakum liirbih, tapi beliau SAW adalah orang yang paling kuat tahan nafsunya. Nah, ini bedanya dengan sahabat, bedanya dengan kita. Kalau kita harus jauh-jauh bedakan ranjang. Kalau Nabi SAW orang yang amlakakum liirbih, orang yang paling kuat menahan nafsunya. 6. Selama kita tidak menelan liur orang lain, nah itu tidak boleh. Kalau kita menelan liur orang lain, istri kita atau yang lain, maka itu membatalkan puasa. Makanya ditahan. Kalau Nabi bisa menahan itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di antara yang dibolehkan adalah mandi dengan menuangkan air di kepala untuk mendinginkan badan. Mandi boleh, mandi lama boleh, ya, untuk mendinginkan badan kita supaya tidak terlalu haus. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di kepalanya dalam kondisi ia puasa, minal atash karena kehausan, au minal har karena terlalu panas yang menyengat. Beliau menyiram air di kepalanya, diperbolehkan. Kemudian orang yang makan dan minum karena lupa, maka tidak batal puasanya. Manasya, yang lupa padahal dia puasa, kemudian dia makan minum, maka sempurnakan puasanya. Karena dia ketika dia makan tadi sedang diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan minum. Ya, bonuslah dari Allah itu. Makan satu mangkok bubur lupa. Kenapa dia makan bubur? Karena ada yang jualan di situ. Yang jualan nggak tahu Ramadan apa. Ada dia makan bubur. Nah, itu bonus kalau dia lupa. Sempurnakan puasanya. Tidak apa-apa. Ya, semua pembatal-pembatal ketika dilakukan dalam kondisi lupa maka tidak membatalkan. Makan, minum, menggauli istri lupa, nah, itu tidak membatalkan puasa.
Nah, taib. Kemudian muntah yang enggak sengaja boleh. Kalau muntah sengaja tidak boleh. Man zara'ahul qai, barang siapa yang terdesak muntah enggak sengaja, maka tidak perlu qada. Wa man istaqa'a, tapi yang sengaja memuntahkan amdan sengaja, falyaqdi, maka wajib baginya mengqada. Kemudian yang dibolehkan adalah mencicipi makanan dan mengunyahnya selama tidak masuk ke dalam tenggorokan rasanya itu. Ya. Boleh untuk merasa mencicipi. Kalau kebanyakan menjadi makruh. Sedikit tidak apa-apa, banyak menjadi makruh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la ba'sa, enggak apa-apa. An yazuqal khal, untuk mencicipi cuka. Awis syai', atau apa saja. Makanan, ya. Biasanya ibu-ibu yang masak, ya, ragu apa masaknya enak atau tidak, dicicipi. Malam yadkhul halqahu, selama tidak masuk ke dalam tenggorokan, wa huwa shaim, dan dia dalam kondisi puasa. Nah, kemudian hukum yang berkaitan dengan bekam, donor darah. Nah, apakah membatalkan puasa atau tidak? Terutama bekam. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah berbekam dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga bekam tidak membatalkan puasa. Seorang sahabat ditanya, Anas bin Malik ditanya, "Akuntum tukrihunal hijamah?" Apakah engkau memakruhkan bekam bagi orang yang puasa? Kata Anas bin Malik, tidak, la. Illa min azri dhaf. Tidak, kita tidak memakruhkan bekam kecuali hanya karena kelemahan tubuh. Ada perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah bekam itu membatalkan atau tidak. Orang yang mengatakan batal, mengatakan hadis ini tambahan Nabi SAW berbekam ketika puasa itu tidak ada. Jadi yang benar adalah hadisnya Nabi SAW berbekam ketika dia ihram. Ini benar sahih. Tapi tambahan wahtajama wa huwa shaim, tambahan Nabi SAW berbekam dalam kondisi puasa, itu tidak benar. Riwayatnya menyelisihi riwayat yang lebih terpercaya daripada itu. Sehingga para ulama mengatakan puasa, bekam ketika puasa batal karena tidak ada dalilnya. Nah, kalau kita bagaimana? Kalau kita mau aman dan nyaman dan tentram puasanya, bekamlah ketika malam hari, jangan ketika siang hari, supaya keluar dari khilaf, keluar dari perselisihan pendapat. Yang diperbolehkan juga adalah bersiwak, gosok gigi boleh, pakai wangi-wangian, minyak rambut, celak mata, obat tetes mata boleh, obat tetes hidung boleh, dan semua suntikan yang bukan untuk memberikan makanan, ya. Suntikan mengenyangkan tidak boleh. Suntik, contohnya ketika COVID banyak suntik apa itu? Infus. Kalau infus batal, Pak. Infus batal. Vaksin tidak batal karena tidak mengenyangkan. Kalau infus karena dia menjadikan memberikan kekuatan ke dalam badan kita, maka membatalkan. Taib. Kalau misalnya seorang suami mencium istrinya tanpa menggaulinya, kemudian keluar air mazi, bukan air mani, maka tidak batal puasanya. Karena yang membatalkan adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau mengeluarkan air mani tidak sengaja, maka tidak batal. Seperti dari mimpi, maka tidak membatalkan puasa. Nah, taib. Kalau misalnya di antara dua suami atau istri dipaksa untuk menggauli,
Apakah yang dipaksa wajib mengqadha atau tidak? Maka tentunya tidak. Orang yang dipaksa tidak wajib untuk membayar kafarah 2 bulan puasa berturut-turut. Ya, mungkin suaminya tidak wajib puasa, sedang safar contohnya. Sedang baru balik dari safar misalnya. Ada istrinya di situ, dipaksa untuk batalin puasanya, dipaksa untuk digauli, maka kemudian istrinya tidak bisa melawan, kemudian ya terjadilah maka yang istri tidak wajib untuk mengqadha atau membayar kafarah selama ia dipaksa. Setiap hal pembatal-pembatal yang dilakukan dengan cara paksa maka tidak membatalkan. Taib. Ketika terjadi pendarahan di mulut atau gigi, pendarahan, apakah membatalkan puasa? Maka ketika suatu hal cairan yang keluar dari mulut kita, ketika itu darah, kalau darahnya parah maka tidak boleh kita telan. Kalau misal darahnya sedikit dan tidak bisa kita atur, tidak bisa kita awasi, maka dimaafkan insyaallah. Tapi kalau darahnya banyak, misalnya cabut gigi darahnya banyak, tidak boleh kita telan, kita muntahkan semuanya. Nah, begitu juga makanan-makanan yang sisa di gigi. Nah, setiap makanan yang sisa di gigi tidak boleh kita masukkan ke mulut, walaupun kecil. Nah, maka perlu kita keluarkan, kecuali yang memang sulit untuk dihindari. Misalnya ke bawah air liur masuk ke tenggorokan, nggak sengaja ya tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Yang bermasalah adalah yang selilitan dapat dimakan, masuk ke dalam mulutnya, itu tidak boleh, maka harus dikeluarkan. Dahak, kalau dahak keluar dari mulut, maka kalau misal sudah keluar dari tenggorokan maka harus dikeluarkan, tidak boleh ditelan lagi, karena kalau ditelan lagi maka membatalkan. Kalau misalnya masih di tenggorokan belum keluar semuanya ke mulut misalnya, dan tidak banyak, maka itu tidak membatalkan puasa. Sama seperti sholat, ketika kita dahak di sholat, maka sholat ini ketika keluar dahak, maka ketika kita telan lagi tidak membatalkan sholat. Berbeda dengan puasa, karena para ulama tidak ada pembahasan bahwasannya dahak itu membatalkan sholat, karena sulit untuk dihindari. Taib. 6. Hal-hal yang membatalkan puasa. 6. Setiap orang yang melakukan pembatal puasa maka dia wajib mengqadhanya. Bahkan ada yang bisa sampai membayar kafarah. Di antaranya makan dan minum sengaja, muntah secara sengaja, haid dan nifas. Haid walaupun di detik-detik terakhir mau terbenam matahari dia haid, maka puasanya batal, nggak jadi puasa. Nah, kemudian sengaja mengeluarkan air mani tidak boleh, kecuali dari mimpinya. Kemudian yang kelima, niat kuat untuk berbuka puasa, walaupun tidak makan tidak minum tapi dia niat untuk buka, dia berbuka, batal puasanya. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah murtad, keluar dari Islam. Karena orang yang kafir, orang yang keluar dari Islam, semua amalannya gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pembatal yang wajib juga kafarah adalah jima' atau menggauli istrinya. Kafarahnya itu antara yang pertama membebaskan budak. Kalau nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, membayar memberikan makan 60 orang miskin. Nah, baik. Kemudian orang yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, maka wajib walinya untuk mengqadhanya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man mata, barang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, shoma anhu waliyuh, maka walinya wajib puasa untuknya, atau siapapun itu. Tapi yang paling wajib untuk memuasakan adalah wali keluarganya, itu ahli waris. Kalau enggak ada ahli waris, maka boleh temannya dengan niat puasa untuk si mayit. Baik. Nah, sepertinya sampai sini pembahasannya. Tidak bisa semua dibahas. Mungkin ada yang terlewat juga dari pembahasan kita. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan yang berkaitan dengan puasa. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Pak Ustadz, tadi kan kalau nggak puasa model nenek-nenek kan bayar fidyah Pak Ustadz. Gimana kalau bayar fidyahnya itu maksudnya nggak tiap hari gitu, maksudnya 2 hari sekali apa nggak sekaligus? Gimana Pak Ustadz, boleh apa enggak? Yang kedua katanya bulan Ramadan apa bulan puasa ini setan-setan tuh diikat. Tapi kalau siang apa maksudnya suka ada marah, emosi, itu gimana? Apa betul apa tidak Pak Ustadz? Setannya tuh diikat. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana tata cara membayar fidyah? Kalau misalnya orang tua contohnya, dia tidak puasa bulan Ramadan selama 30 hari, maka setiap 1 harinya membayar 1 fidyah. Boleh langsung 1 hari, boleh dicicil. 1 hari 30 orang miskin diberikan, boleh. Atau 1 hari boleh. Atau dia membayar 30 itu kepada 1 orang, itu juga diperbolehkan. Tiga caranya boleh. Bayar langsung 30 hari fidyah ke 1 orang full, boleh. Bayar 30 hari 1 hari ke beberapa orang, boleh. Atau dicicil 1 hari 1 fidyah, itu juga boleh. 6. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada setan gitu. Nah, setan yang mana yang masih kabur ini? Yaitu syaitan manusia. Nah, karena manusia punya hawa nafsu, syaitan juga mungkin bisa kalah dengan hawa nafsu manusia. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, syaitan yang dibelenggu ini adalah haula hum maradatus syayatin. Mereka adalah syaitan-syaitan yang besar-besar, dedengkotnya yang diikat. Adapun syaitan yang kecil masih berkeliaran. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jelas ya, jelas insyaallah. Jelas. Mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin bertanya Pak Ustadz. Kan kalau anak-anak itu ya diajar buat berpuasa dari kecil. Misalnya saya punya anak, diajarkan untuk berpuasa. Saya pernah mendengar kalau anaknya itu puasanya sampai sore, apalagi sampai sebulan, katanya itu amal ibadahnya anak itu buat orang tuanya. Saya mohon penjelasannya apakah benar seperti itu, karena anaknya itu memang belum balik ya Pak Ustadz, masih diajar untuk berpuasa. Hanya saya pernah dengar seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi orang tua yang mengajari anaknya sebuah ibadah, baik, kita lanjutkan tadi. Bagi orang tua yang
mengajarkan anaknya sebuah ibadah, mau itu sholat, puasa, atau ngajak umroh, ngajak haji anak kecil, maka tentunya ibadahnya itu masih belum dihitung, sholatnya, anak kecilnya, puasanya, sehingga anak ini mungkin tidak mendapatkan pahala, tapi tentunya orang tua itu mendapatkan pahala dari mengajarnya. Sehingga setiap apapun nanti yang anak ini laksanakan ketika sudah baligh karena diajarkan oleh orang tuanya, maka orang tua tersebut mendapatkan pahalanya. Sama seperti kalau orang tua yang ngajarin Al-Fatihah kepada anaknya, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala anak kecil ini selama dia membaca Al-Quran karena orang tua yang mengajarinya. Sebagaimana juga sholat dan juga puasa, orang tua yang ngajarin anaknya sholat, ya, kata Nabi SAW, perintahkan anak mau sholat ketika umur 7 tahun. Anaknya atau ibadah anaknya mungkin belum terhitung, tapi bapaknya, ibunya mendapatkan pahala. Dan ketika anak ini baligh kemudian dia sholat, maka benih-benih pahalanya tetap mengalir kepada orang tua. Wallahu a'lam. Ya. Hujannya lama. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk Ya, ibu-ibu sama-sama. kayaknya sepertinya sudah. Iya, terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, istirahat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi berkaitan dengan seringnya terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan hari raya. Semisal kasus saya itu kan hari raya besok, tapi masyarakat sekitar itu lusa. Apakah saya bisa mengundurkan sholat id saya ikut dengan masyarakat? Apa tidak? Itu yang pertama. Kemudian juga kasus kayak kemarin masalah puasa Arafah Pak Ustadz ya. Itu kan di Makkah udah wukuf, tapi di Indonesia kan baru besoknya. Itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Mungkin itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Permasalahan tentang penetapan Lebaran atau awal Ramadan. Biasanya terjadi perbedaan. Ada yang menggunakan hilal ru'yah, ada juga yang menggunakan hisab. Maka tentunya yang kita pegang adalah yang disebutkan dengan jelas dalam sebuah dalil, yaitu berpuasa Ramadan patokannya adalah ru'yah. Sehingga yang hisab tentunya tidak bisa disandarkan karena beberapa dalilnya lemah. Maka kita menggunakan ru'yah. Maka setiap datang bulan Ramadan dan juga setiap ada lebaran hari raya, maka ketika kita mengikuti dalil yang jelas, maka kita ikuti dalil tersebut, yaitu menggunakan ru'yah. Nah, ketika contohnya misalnya seseorang yang mungkin menggunakan hisab, kemudian di sekitar masyarakatnya menggunakan ru'yah, atau sebaliknya dia menggunakan ru'yah sendiri dan masyarakat sekitar menggunakan hisab, maka apa yang dilakukan? Maka tentunya dikembalikan kepada yang paling berkuasa, yaitu pemerintah. Disebutkan dalam sebuah kaidah, hukmul hakim, keputusan hakim itu bisa mengangkat sebuah perselisihan pendapat. Maka tentunya yang lebih kuat adalah menggunakan ru'yah. Ini yang kita pegang, dan yang saya pegang sendiri adalah menggunakan ru'yah. Wallahu a'lam. Kemudian yang berkaitan dengan puasa Arafah, mana yang harus kita ikuti? Apakah puasa Arafah mengikuti wukufnya di Saudi atau mengikuti tanggal di Indonesia?
ini juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, bahkan para ulama Saudi sendiri mengatakan wukuf di Arafah tentunya mengikuti wukuf yang ada di Saudi, karena kita puasa karena wukuf, seperti itu. Namun ada yang mengatakan tidak seperti itu, kita mengikuti tanggalan di negara kita, sehingga kalau misalnya di Saudi tanggal 13 kita baru tanggal 9, kita 9 Zulhijjah, kita baru tanggal 8, maka kita belum berpuasa, kita puasanya besok di tanggal 9. Dan dua-duanya wallahu alam pendapatnya kuat, dan yang saya pegang adalah pendapat yang memang mengikuti tempat kita masing-masing, wallahu alam. Jadi memang dua perselisihan ini kuat sekali dalam masalah hisab dan juga ru'yah. Tapi kalau yang hisab ru'yah, saya lebih condong kepada ru'yah. Adapun yang Arafah tadi itu lebih kuat lagi, dan saya sendiri lebih condong kepada yang mengikuti matlak setempat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Halo Pak Ustadz, untuk pertanyaan pertama itu maksudnya saya bisa nggak mengundurkan sholat id saya? Misalkan harusnya kan besok karena yang saya yakini, cuma karena untuk menghargai masyarakat, saya mundurkan dengan masyarakat lusanya gitu. Ya. Ikut ke masyarakat gitu. Padahal saya yakin bahwa besok hari raya saya Lebaran. gitu Pak Ustadz. Ya. Ya. Baik. Boleh tidak seperti itu? Maka dihitung dari jumlah puasanya. Kalau misalnya 29 dan besoknya itu masih 30, maka tidak apa-apa kita ikut lebaran yang lusanya. Tapi kalau misalnya sebaliknya sudah 30, ini tidak mungkin Pak ya, tidak mungkin ya, yang tidak mungkin. Maka yang tadi yang pertama itu tidak masalah ketika puasanya masih 29. Kalau misalnya puasanya 30, maka di hari yang ke-30 kalau dia mau Idul Fitri bersama dengan yang ru'yah, maka dia berbuka karena dia sudah puasa 30 hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Cukup insyaallah. Cukup ya. Sepertinya cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.